Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kita merasakan kasih Tuhan yang boleh menyertai kita di sepanjang malam ketika kita tidur. Hingga pada hari ini kita telah bangun dan kita akan mengawali hari ini dengan bersama membuka hari mendengarkan sapaan sabda Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM. Bersama saya, Vikaris Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang terkasih, pada hari ini, Selasa 10 Oktober 2023, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Ciptaan Baru yang akan didasari dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati dengan bersama meminta tuntunan Roh Kudus. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas setiap kebaikan serta kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa menyapa kami, memberi kekuatan kepada kami, dan memberi pengharapan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini hanyalah manusia yang lemah, kecil, dan rapuh, yang senantiasa membutuhkan kemurahan Tuhan untuk boleh memampukan kami berjalan di tengah gumul juang kehidupan kami. Kami pun menyadari ketika pada hari ini kami boleh bangun dari tidur malam kami, semua itu juga bukan karena kekuatan kami, namun merupakan wujud kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini, sebelum kami memulai hari kami di sepanjang hari ini, kami sungguh rindu mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, sabda yang akan menerangi jalan kehidupan kami. Maka pada saat ini kami memohon, biarlah Tuhan hadir di dalam setiap hati kami masing-masing, mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini dimampukan untuk boleh menerima, mengerti setiap kehendak Tuhan, dan boleh mewujud nyatakan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, yang diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-22 yang demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Sahabat Petra yang terkasih, ingatkah dulu ketika kita masih anak-anak, mungkin ketika orang tua kita mengajak pergi ke toko atau ke pasar, lalu membelikan kita barang-barang baru. Misalnya, membeli sepatu baru, membeli tas baru, membeli baju baru, atau mainan baru. Tentu barang baru ini yang kita dapatkan selalu membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Mungkin bisa sampai membuat kita susah tidur karena kita begitu berbahagia. Hal ini berkaitan dengan barang. Namun, jika dewasa ini, ketika kita diberhadapkan dengan hal baru, apakah kebahagiaan kita tetap sama seperti ketika kita mendapat barang baru waktu kecil dulu? Sahabat Petra, perubahan dalam hidup, apapun itu, nyatanya tidak selamanya menyenangkan. Misalnya, harus pindah rumah dari rumah lama ke rumah baru, dari pekerjaan yang lama ke pekerjaan yang baru, harus beradaptasi dengan teman baru, dari hidup bersama lalu berubah menjadi hidup sendiri, dari seorang pelajar menjadi seorang pekerja, dari yang tadinya punya banyak pekerjaan lalu saat ini pensiun. Hal-hal baru ini terkadang membuat kita sulit. Lantas, mengapa hal baru atau perubahan menjadi hal yang tidak menyenangkan, bahkan menjadi hal yang kita takuti? Jawabannya sederhana, karena kita senang dengan kenyamanan, kita senang dengan kemapanan, kita senang dengan keteraturan. Seringkali kita menganggap bahwa hal baru adalah sebuah ancaman. Namun di sisi yang lain, jika kita mau menyadari, bukankah hidup ini adalah sebuah perubahan? Hidup kita selalu diwarnai dengan berbagai hal baru. Hal baru ini menuntut adanya perubahan. Artinya apa? Artinya, mau tidak mau, ingin tidak ingin, siap tidak siap, kita harus menghadapi dan menerima hal baru. Di dalam bacaan kita hari ini juga mengatakan hal yang demikian, di mana kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi ciptaan baru. Dan hal ini dengan gamblang, dengan jelas dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sahabat Petra, firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa kita yang berada di dalam Kristus, kita ini bukan lagi sosok yang lama. Kita bukan lagi orang-orang yang berada di dalam kuasa dosa. Tetapi kita telah diselamatkan. Kita telah menjadi anak-anak Allah dan menjadi ciptaan yang baru. Tentu, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita pada saat ini, nyatanya sudah dialami oleh Paulus sendiri. Paulus dahulu dikenal sebagai seorang yang sangat kejam, pembantai orang-orang yang mengikut Kristus. Namun ternyata, melalui perjumpaan yang secara pribadi dengan Yesus, Paulus mengalami transformasi diri. Ia berubah menjadi ciptaan yang baru. Sosok Saulus kini kita kenal sebagai Paulus. Paulus sebagai sosok yang sangat berani dalam menjalankan panggilan iman.
Ia berani pergi mewartakan Injil kemanapun. Bahkan ia pun tidak mempedulikan resiko atau bahaya yang akan mengancam nyawanya. Sahabat Petra, sebagai orang yang mengenal dan hidup dalam Kristus, maka sejatinya kita pun dipanggil untuk menjadi ciptaan baru. Perubahan ini terjadi ketika kita menghayati dan mengalami karya Kristus yang hadir di dalam hidup dan hati kita. Karya Kristus inilah yang membawa perubahan di dalam hidup kita, yang akan menolong kita untuk mentransformasi diri. Kita diajak untuk semakin hari semakin hidup dalam kasih, hidup dalam damai, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam keadilan. Namun, satu hal, kita perlu mengerti bahwa ternyata perubahan menjadi ciptaan baru perlu disertai dengan kesediaan, kemauan untuk terus belajar, memperbaharui diri, dan juga mau belajar untuk tetap menjaga diri agar tidak kembali tercemar dengan hal-hal yang negatif seperti yang kita lakukan di masa lalu. Maka kita perlu hati yang benar-benar sungguh mendengar suara Allah, mengerti apa yang dikehendaki Allah, dan kita mau diproses untuk terus menjadi lebih baik dan semakin mendapatkan gambar Tuhan yang benar. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi ciptaan yang baru. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami boleh kembali diingatkan bahwa sebagai anak-anak yang telah Engkau tebus melalui pengorbanan darah Kristus di kayu salib, sejatinya kami memiliki panggilan untuk menjadi ciptaan baru. Ciptaan yang seharusnya memancarkan terang kasih Kristus. Namun kami tersadar, seringkali di dalam proses untuk mempertahankan status sebagai ciptaan baru, kami kadang gagal. Kami seringkali terjatuh dan tergoda untuk melakukan hal-hal negatif yang seharusnya kami tinggalkan. Kami memohon maaf karena seringkali mendukakan hati Tuhan. Maka pada saat ini kami mohon Tuhan, agar Engkau boleh senantiasa mengingatkan kami dan bahkan mengubahkan pribadi kami, agar kami dimampukan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk masa lalu kami dan boleh masuk ke dalam hidup baru yang semakin baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kini kami berdoa, menaikkan doa syafaat kami, karena kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Kami pun pada saat ini teringat bagi sahabat Petra dimanapun mereka berada, yang dalam kondisi sakit. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan melawat dan menyembuhkan. Kami pun juga berdoa bagi segenap orang tua Adi Yuswo. Kiranya Tuhan pun boleh melindungi kehidupan orang tua kami, beri kekuatan, beri kesehatan dan kedamaian. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan pun boleh memberkati dengan kedamaian, cinta kasih, dan kesejahteraan. Dan kiranya Tuhan pun pada saat ini memberkati setiap anak-anak kami, baik itu yang bersekolah ataupun bekerja. Setiap tugas yang harus mereka lakukan, kiranya Tuhan pun juga boleh memberkati, sehingga apapun yang mereka lakukan, boleh dilakukan dengan hati yang penuh sukacita, sehingga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada.
Kami pun mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, dan kini kami siap menjalani hidup kami di dalam terang dan cinta kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, kini tiba saatnya bagi kita untuk memulai hari ini dan mengakhiri embun pagi hari ini. Maka, kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Peta 105,7 FM. Edisi Selasa 10 Oktober 2023. Dengan saya, Vikaris Nanda Natalia. Tentu jika ada ucapan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan kiranya sahabat Petra berkenan mengampuni. Akhirnya, saya Vikaris Nanda Natalia dari GKJ Wiril Brajan mohon undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.